Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Baik, bersama aku Mela, kita reading lagi. Kali ini akan bertemakan tentang kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Seperti apa itu? Kita akan lihat di sini ya. Baik, teman-temanku semua. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti ya, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan, amin. Anggap ini hanya sebuah hiburan buat kamu ya. Oke, buat teman-temanku semua, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat di sini seperti apa hubungan kamu dengan dia. Kenapa dia menghancurkan semuanya? Oke. Rasakan lebih dalam. Kita akan lihat di sini. Oke. Rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul. Oke. Ada The Hangman. Kita ambil dari bawah. Ada King of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Two of Cups. Ada Queen of Cups. Ada Sun. Nah, di sini. Oke. Kita susun dulu kartunya ya. Oke, ini energi banyak orang ya. Kita baca secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke bacaan energi kamu di sini. Baik, teman-temanku semua, ini timeless juga. Bisa berlaku kapan aja ya. Saat kamu menonton video ini juga masih berlaku. Baik, di sini kita ada The Hangman ya. The Hangman sepertinya dia ingin merubah hidup dia saat ini. Dia pengen keluar dari kondisi dia saat ini. Entah kondisi apa yang dia rasakan. Nah, kita akan lihat di sini. Kenapa dia pengen keluar dari kondisi ini? Ya, bisa saja karena di sini ada konflik. Kita baca dari bawah. Di sini dia berkonflik. Entah itu berkonflik dengan batinnya dia, atau berkonflik dengan pasangannya dia, atau dia berkonflik dengan orang ketiga ya. Bisa saja di sini. Karena apa? Dia terlihat seseorang yang mungkin punya semuanya. Dia seorang yang terlihat yang kayak pekerjaan, punya finansial, oke ya. Secara dia mapan, secara dia menggambarkan di sini ya. Kalau kita lihat di kartu paling ujung, nah itu menggambarkan dia seorang yang bijaksana, seorang pemimpin. Bisa saja dia punya power atau kekuasaan ya, atau punya jabatan di sini. Jadi dia itu seseorang yang benar-benar berkuasa. Itu dalam arti kata di lingkungan dia, ataupun dari pekerjaannya dia, atau dalam hidupnya dia. Jadi seolah-olah dia memanfaatkan powernya dia, memanfaatkan kekuasaannya dia, seolah-olah dia itu orang yang hebat, orang yang bisa semuanya, orang yang bisa mendapatkan apapun. Disitulah dia akhirnya mencoba pemikiran-pemikiran yang dia hadapi saat ini. Kalau kita sinkronkan dengan kartu The Seven of Cups, di situ dia banyak banyak godaan-godaan. Godaan apa ya? Karena secara dia punya materi ya, kita anggap dia di sini seseorang, bisa saja dia woman, bisa saja dia man, maskulin atau feminim di sini ya. Bisa jadi menggambarkan dia itu seseorang yang berhasil atau seseorang yang punya kekuasaan lah ya. Jadi banyak sekali di sana ya energi-energi yang mungkin akan menyukai dia. Banyak orang yang mungkin akan pengen mendekat ke dia, dan di situ dia memanfaatkan kondisi itu. Kenapa seperti itu? Dia berpikir di sini dengan kekuasaan dia, dengan kewibawaan dia, banyak orang yang akan menyukai dia, sehingga akhirnya dia merasakan terjebak. Akhirnya berkonflik dengan mungkin dengan dia punya pasangan,
dia punya pasangannya yang sah ataupun dia punya pasangan yang terikat gitu ya. Nah akhirnya dia mencoba karena dia merasa bahwa ya kadang-kala dengan adanya harta, dengan adanya kekuasaan, orang akan lupa semuanya. Oke. Nah itu yang menggambarkan bahwa di sini ya sebenarnya dia sendiri ya yang membuat kehancuran dalam hidupnya dia. Dia terjebak dalam situasi yang benar-benar membawa dia ke kondisi yang sulit gitu loh. Secara apa? Akhirnya ya waktu dia terbagi untuk di rumah ataupun untuk di luar ataupun untuk orang lain gitu ya, seakan-akan dia tidak bisa memanage waktu yang ada gitu loh. Itu ya itu dia yang merasakan. Karena apa? Seperti terjebak dalam pemikiran dia sendiri gitu. Ya kan dia mulai, akhirnya dia juga yang pengen mengakhiri karena dia merasa ada kejenuhan juga ya di sini terlihat ya. Sehingga di sini dia pengen merubah kondisi dia pengen keluar dari zonanya saat ini gitu ya. Nah itu yang terlihat di sini. Karena ya di sini ada desan itu ya menggambarkan dia berharap akan ada suatu perubahan dalam diri dia. Dia berharap akan ada orang-orang yang mengerti dengan dia ataupun pasangan dia di sini yang berharap ya mungkin mengerti, memaafkan dia ataupun merasakan bahwa wah dia khilaf gitu ya. Dia merupakan mungkin orang yang lupa akan diri dia sendiri atau mungkin lupa dengan kebahagiaan dia sendiri. Akhirnya dia mencari kesenangan yang hanya sesaat gitu ya. Oke. Di sini juga ada Queen of Cup ya. Queen of Cup ya. Queen of Cup itu menggambarkan dimana bahwa ya ini kalau dilihat energi kamu ataupun dia ya, dia sebenarnya seseorang yang apa ya, yang baik sebenarnya. Di sini juga menggambarkan orang yang sabar, orang yang tenang. Mungkin itu yang membuat dia merasa bahwa ya mudah tergoda atau terpancing dengan hal-hal yang mungkin bisa saja yang merayu dia ataupun suatu hal-hal yang membuat dia kesenangan untuk dia sendiri gitu loh. Jadi masih ada keegoannya sedikit demi sedikit. Ya terlihat juga di sini dia itu merasakan bahwa ada suatu ikatan yang benar-benar tidak bisa dia lupakan. Itu mungkin dengan kamu ya. Secara itu yang membuat dia merasa tidak ada kenyamanan lagi dalam hidupnya dia. Karena dia sendiri yang mengacaukan semuanya. Ya, itu yang dia rasakan. Di sini juga ada Seven of Swords ya. Seven of Swords itu ya menggambarkan memang dia terlihat segala sesuatu yang dilakukan itu dia merasa puas. Puas sekali dia rasakan. Ya. Dia merasa puas dengan apa yang dia sudah lakukan di sini. Di sini kita sinkronkan dengan bottom ya, bahwa semua yang dilakukan itu tidak pernah diketahui oleh pasangannya dia. Nah, tetapi itu tidak membuat dia merasa bahwa akan ada suatu kebahagiaan nanti lagi gitu loh. Secara ya itu kan dia ya mengkhianati pasangannya, membohongi pasangannya, dia melakukan suatu kebohongan yang tidak pernah kamu ketahui. Nah, di situ sebenarnya secara di sisi lain dia merasa puas dengan kesenangannya dia, tapi di sisi lain dia merasa ada tekanan dalam diri dia. Dia belum bisa berdamai dengan diri dia. Kenapa? Dia masih mencari penerangan di sini. Dia masih mencari jati diri dia di sini. Apa sih yang aku lakukan saat ini gitu ya. Gitu. Jadi penyesalan itu sebenarnya sudah muncul ya dalam diri dia. Secara dia saat ini mau mencari sesuatu yang mungkin dia lupa gitu loh. Akan dulu kebahagiaan dia bersama kamu. Dulu terlihat ya kamu dengan dia itu ya merasa apa ya, suatu kebahagiaan yang benar-benar di sini kamu dapatkan dengan dia gitu loh. Secara mungkin orang melihat dia itu orang yang public figure ya, seorang public figure, dia seseorang yang mungkin jadi panutan banyak orang, tapi dia di situ menyalahgunakan kekuasaannya dia. Itu yang membuat dia merasa bahwa ya besar kepala jadinya, dia merasa pengen disanjung gitu ya. Nah akhirnya dia sendiri terjebak dengan kondisi dia, makanya dia pengen merubah semuanya di sini. Oke. Nah itu yang dia inginkan di sini. Nah, kita akan lihat di sini. Oke. Apalagi ya, apalagi yang akan terlihat dari kartu kamu. Oke, buat teman-temanku semua, itulah kondisi dia, dimana dia sendiri yang membuat kehancuran dalam hidupnya dia ya.
Kenapa? Dia sudah merasa tidak ada ketenangan lagi, dia merasa tidak ada kenyamanan lagi dalam hidupnya dia. Secara ya kayaknya hatinya itu membatin gitu loh, tidak terima dia seperti itu sebenarnya. Tapi entah kenapa ya, dia entah mudah tergoda, entah mudah dirayu gitu ya. Itu gambaran di sini. Oke, kita akan lihat ada wisdom. Nah, di sini terlihat ada kekuatan dalam diri dia ya. Kekuatan untuk apa? Kita akan lihat di sini. Oke. Nah, ada energi yang muncul dalam hidupnya dia. Kenapa? Dia masih merasakan kebahagiaan yang dulu dia rasakan dengan kamu. Itu yang membuat ada kekuatan antara kamu dengan dia, masih terkoneksi antara kamu dengan dia ya. Itu yang menjadikan suatu hal bahwa ya kamu dengan itu masih terkoneksi secara spiritual gitu loh. Ya, sehingga ya mungkin di sini terlihat juga kamu orang yang sabar, orang yang bisa mengerti tentang dia gitu ya. Dan akhirnya dia merasakan adanya begini, ada hidup baru yang dia rasakan saat ini setelah dia bisa terlepas dari kondisi itu. Ya, kondisi di mana dia ingin melepaskan semuanya. Dan akhirnya dia mulai hidup barunya dia lagi, yaitu bersama kamu. Mungkin kamu memaafkan dia ya. Kamu mungkin merasakan bahwa masih ada rasa yang benar-benar kamu ingin bangun kembali dengan dia gitu ya. Jadi ada pembaharuan dalam hidupnya dia di sini. Mungkin dari dulu dia merasa bahagia sama kamu dan dia merubah semuanya itu dengan tingkahnya dia sendiri yang menghancurkan segalanya ya. Dan akhirnya dia pengen merubah itu lagi. Ya. Di sini sudah dia melihat ke dalam diri dia sendiri. Apa sih yang aku lakukan? Sama dengan di hermit di sini. Dia mencoba merenungi diri dia, apa yang aku cari? Secara semuanya sudah dia miliki. Ya mungkin seorang istri atau seorang pasangan atau seorang suami ya yang dia miliki, dan itu orang setia. Orang itu bisa mengerti dia, tapi dia sendiri tidak menghargai atau ya menjaga kesetiaan itu. Itu yang membuat dia merasa bahwa ya butuh pertolongan di sini. As for help. Dia mencari bantuan atau mencari pertolongan ya, mungkin dia merenungi, dia minta kepada Tuhan di sini agar semuanya bisa dirubah dalam hidupnya dia gitu ya. Itu yang dia inginkan di sini, di mana bantuan itu sangat dibutuhkan dia untuk bisa membangun hidupnya kembali. Dan di sini akhirnya keegonya dia mungkin seperti anak kecil ataupun dia dulu seperti kekanak-kanakan, akhirnya dia bisa merubah semuanya di sini, merubah ya sebuah hidup dia yang benar-benar akan terkoneksi lagi dengan kamu gitu. Itu yang diinginkan dia. Secara mungkin di sini terlihat juga sebagian dari kamu yang sudah punya keturunan atau punya anak dengan dia, dan ya dia sendiri mungkin menghancurkannya, dan akhirnya ada penyesalan juga sama dia. Penyesalan itu ya saat dia minta tolong ya, atau dia merenungi di sini kesalahan dia, apa yang dia lakukan, itu yang kekuatan yang dia inginkan untuk merubah. Di sini ada Wishley ya, di mana ada suatu manifestasi yang dia rasakan bahwa ya aku harus bisa berubah, aku harus bisa mengembalikan energi positif aku yang dulu, aku harus bisa bahagia lagi dengan kamu gitu loh. Itu yang dia inginkan di sini. Oke. Buat teman-temanku semua, itu jadi kehancuran itu sebenarnya dia bikin sendiri, dia ciptakan sendiri, dan akhirnya dia menyesali sendiri. Karena apa ya? Karena dia merasakan tidak ada kenyamanan juga, hanya kesenangan sesaat yang dia rasakan, hanya ya kadangkala ya penderitaan setelah itu ya habis gitu loh. Tapi ya kebahagiaan yang realnya, yang nyata itu sebenarnya ada sama kamu. Itu yang dia rasakan. Jadi dia pengen kembali ke kamu, dia pengen menghargai lagi hubungan itu, dia pengen minta maaf sama kamu, dan dia pengen memulai segala sesuatunya dengan kamu. Itu yang dirasakan dia. Jadi penyesalan dia semua selama ini ya, dia tahu bahwa dia yang menghancurkan segalanya, dia yang menghancurkan hubungan antara kamu dengan dia. Oke, buat teman-temanku semua, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya akan lebih bahagia, akan lebih menunjukkan suatu jalan di mana ya itu ada kesempatan buat kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.